Sayyid Muhammad Hakim Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asrar, beliau pernah mengatakan bahwa sebagian masyayikh Thariqah Naqsabandiyah pernah mengajarkan kepadaku bagaimana keutamaan ayat Dhunnun, yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 87, yang di dalamnya terkandung doa Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau lantunkan di hadapan Allah di dalam perut ikan di dasar lautan yang paling dalam. Maka ikuti channel YouTube saya kali ini bagaimana kehebatan ayat Dhunnun. Ikuti sampai selesai, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia rezeki yang luas dan barokah dari Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat dan bahagia fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, Sayyid Muhammad Hakim Nazili, beliau adalah muallif atau pengarang kitab Khazinatul Asrar. Kitab Khazinatul Asrar ini saya pernah mendapatkan ijazah dari Syekhina, guru saya Ki Abdul Hanan Wakian Pari Kediri. Sayyid Muhammad Hakim Nazili pernah mengatakan di dalam kitab Khazinatul Asrar, dalam kitab saya, buku saya ini halaman 82. Beliau pernah mengatakan bahwasanya sebagian masyayikh Thariqah Naqsabandiyah pernah mengajarkan kepada aku tentang keutamaan ayat Dhunnun, yaitu surah Al-Anbiya ayat 87. Kehebatan, fadilah, keutamaan ayat Dhunnun ini beliau terangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar sebagai satu solusi untuk mencari jalan keluar, memohon kepada Allah dari segala kesulitan.
surah Al-Anbiya ayat 87 ini, atau yang dikenal dengan ayat Zunnun, terkandung di dalamnya doa Nabi Yunus alaihi salam. Doa Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahap Nabi Yunus alaihi salam, di dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus sebagai pelajaran juga bagi kita semua, bahwasanya Allah adalah kuasa terhadap segala keadaan. Allah berkuasa terhadap segala yang dikehendaki oleh Allah, dan tidak ada yang bisa untuk menghalangi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87 ini, doa Nabi Nuh diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun, kata Allah. Wa dhannuni, dan ingatlah kisah Zunnun. Allah menyebut Nabi Yunus alaihi salam dengan Zunnun. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru di dalam tempat yang sangat gelap, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Satu doa pengharapan sekaligus permohonan ampunan dari Nabiullah Yunus alaihi salam atas segala tindakannya, sehingga ia menyesal di hadapan Allah. Beliau melantunkan istighfar dengan kalimat tersebut. Beliau melantunkan satu doa. Doa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar, agar dilepaskan dari segala musibah, agar dilepaskan dari segala kesulitan yang ketika itu menimpa beliau. Sahabatku sekalian, fadilah keutamaan ayat ini sungguh luar biasa untuk mencari solusi jalan keluar dari segala kesulitan hidup, untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam hal apapun, dalam hal urusan rumah tangga, dalam hal kesempitan hidup, dalam hal kesulitan rezeki, kesulitan uang di dalam menjalani kehidupan, kesulitan di dalam memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, kesulitan menyekolahkan putra-putrinya, kesulitan urusan pekerjaan di kantor, kesulitan yang datang dengan tiba-tiba, apapun kesulitan yang menimpa di dalam kehidupan kita. Sayyid Muhammad Hakim Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asrar, mengajarkan bahwa beliau mendapatkan pelajaran, pengajaran
dari sebagian masyayikh Thariqah Naqsabandiyah keutamaan surat Dhunnun, keutamaan ayat Dhunnun di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 ini. Sayyid Muhammad Hakim Nazili mengajarkan bagaimana kaifiyah untuk berdoa dengan ayat ini. Beliau mengajarkan surah Al-Anbiya 87 ini, yaitu ayat Dhunnun, dibaca sebanyak 41 kali. Selama 40 hari lamanya. Jadi ayat Dhunnun ini surah Al-Anbiya 87 dibaca sebanyak 41 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan waktu bacanya selama 40 hari. Jangan sampai terputus sekalipun. Istiqomah selama 40 hari. Jika terputus, maka diulangi dari awal lagi. Ini sebagai riyadhah, sebagai satu jalan keluar untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesulitan apapun, khususnya masalah ma'isah, pekerjaan, kesulitan rezeki, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita. Ini satu pengajaran dari Syekh Muhammad Hakim Nazili di dalam kitab Khazinatul Asrar. Baca, mohon kepada Allah. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Satu solusi yang ditawarkan oleh beliau, Syekh Muhammad Hakim Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asrar. Berdoalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara riyadhah, membaca ayat Dhunnun yang mempunyai keutamaan fadilah yang cukup besar. Dibaca 41 kali selama 40 hari. Jangan terputus. Maka jika terputus, diulangi lagi dari awal. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar bagi segala kesulitan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan bagi keluarga kita. Dan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.